Salam mama bayar bakar. Gue hari ini pengen jawab Q&A yang udah lama gue gak jawab, tapi udah pernah gue janjiin sebelumnya. Sampai sekarang gue gak upload. Gue kesian sama makhluk follower gue. Jadi hari ini gue ajak temen gue Faisal. Karena kenapa kayak gitu? Karena biar gue kirim file-file yang ada pertanyaan di IG gue kirim filenya ke handphone dia yang bacain, gue yang jawab. Gimana ya pertanyaan makhluk astral sekarang? Oke, kita mulai dari beberapa pertanyaan yang ada yang lucu, ada yang pinter, ada yang keren, ada yang naif ya. Kita mulai dari R. Fadel Rizky. Ford Escape ada bang? Oke, gue sebetulnya mobil yang pernah ada di dunia ini, kalau diproduksi pasti harusnya gue pernah jual. Pasti kalau ada barunya, ada bekasnya. Kalau masuk ke Indonesia resmi, pasti ada bekasnya, mungkin gue jual. Kalau misalkan yang nggak ada sekalipun masuk ke Indonesia, pasti ada yang masuk ke gelap, itu pun pasti pernah gue jual. Jadi kenapa kalau sekarang Ford Escape kagak ada? Karena gue belum ada barangnya. Tapi kalau lo pengen mobilnya, lo bisa telepon gue, lo pesen sama gue maksimal 1 minggu, yang pasti dengan down payment. Enggak, itu menurut lo, berarti menurut lo mobil yang ilegal nggak ada sama lo? Apa lo pernah main mobil ilegal? Kalau gue bukan mobil ilegal, tapi sebetulnya mobil sebutannya Fombe yang disebut ex kedutaan. Itu bisa dijual belikan, tapi dengan catatan dibikinin surat. Oke. Proses surat menyuratnya menurut lo berapa lama? Dan apakah bakalan berhasil atau kegep? Kalau misalkan lo mobil ex kedutaan dijual resmi secara lelang, dibayar resmi, dibayar pajak, semua rapi, harusnya keluar BPKB karena kan kita bayar resmi. Bebas, itu boleh. Terjawab guys ya. Ya, jadi kalau lo pengen mobil apapun itu makhluknya, namanya mobil, bentuknya ada mobil, ada suratnya, lo kepengen, lo telepon gue, lo pesan sama gue, lo kasih waktu gue 1-2 minggu, yang pasti harga gue lebih mahal di atas pasaran. Cuman garansi gue mobil istimewa. Oke, next question ya. Dari Zainal Usman Arifin. Bang, budget 35 buat jualan ayam mending Suzuki Futura apa Daihatsu Zebra bang? Ini lagi bahas soal Suzuki Futura atau Zebra. Dua-duanya korelasinya sebetulnya nggak nyambung, tapi gue kesian harus gue jawab. Oke. Karena bagaimana makhluk yang mau dagang begini kita harus tahu. Harus kita hargai, betul. Belum pernah ada sejarahnya Zebra ngalahin Futura, belum pernah ada. Alasannya lo gampang. Oke. Lo tinggal ke puncak. Lo naik puncak, so ada carry 1000. Carry 1000 dari Ciawi sampai ke puncak, pas jalan ngebut. Range Rover dilewatin lewat sama dia. Lo itu namanya carry. Emang Suzuki menang torsi, walaupun boros-boros sedikit tapi spare part banyak. Suzuki menang torsi. Jadi lo beli Suzuki Carry Futura. Terjawab. Harusnya gue nggak jawab, cuman gue kesian sama yang nanya. Harus. Mereka followers kita dong. Buat ngenangin hatinya. Harus terjawab. Buat ngenangin hatinya. Next question. Namanya gitu ya. Enggak, namanya siapa bro? Ini bener. IHMAMA, ya udahlah, udah pakai itu. Iya kan? Salam mama. Bang, mau nanya lebih bandel mana Mercy Boxer E220 atau 230e, manual atau matic? Nah, kalau E220 pasti mesinnya injection. Jadi kalau lo Boxer depannya mesinnya injection. Kalau ada di belakangnya berarti masih pakai karburator. Pada prinsipnya semua Boxer mobil enak. Semua Boxer ya? Mobil bandel. Jadi lo kalau pengen beli Boxer, pastiin lo beli Boxer yang menurut lo bagus. Mesinnya saat di starter mesinnya udah kedengeran, halusnya tuh udah kedengeran. Lo nyalain AC, mesin anteng, lo hidupin mesinnya pakai feeling lo yang diciptain sama Tuhan, perasaan lo. Rasanya mesin harus bener-bener enak di kuping dan diterima di hati. Mobil Boxer dipakainya super enak, dipakainya ngayun-ngayun ngambang, seperti lo naik lagi naik awan gravitasi. Melawan gravitasi rasanya. Lo cobain mobil pada prinsipnya, mau lo beli itu karburator maupun lo beli itu injection,
mobil boxer enak, yang pasti lo beli jangan harga pasaran. Lo beli jauh di atas pasaran, lebih mahal, mungkin terjamin. Tapi kalau duit lo ngepas-ngepas cari di iklan online, lo lihat harga-harga mobil lo pengen cari di bawah itu 15 juta, jangan ngarep mobil bagus. Mendingan lo habis beli tuh mobil, lo cari bundaran HI, mobil lo tabrakin jatuh ke situ. Gak ada manfaatnya beli mobil murah-murah. Oke, next question. Rajesh Shadam. Ini orang India nih kayaknya. Audi A4 TFSI 2013 facelift. Gimana bang? Bagus? Mantap? Pertanyaan nih. Mobil Audi A4. Mobil Audi A4. Mobil namanya kalau udah Audi lambangnya bunder. Gak ada yang gak enak. Dipakainya enak. Buat dipakainya enak. Tenaganya gede. Walaupun horsepower-nya kecil, cc-nya gak begitu gede, tapi mobil dipakainya lari-larian. Cuman yang jadi masalahnya spare part-nya gak begitu banyak beredar. Tapi kalau lo buat pakai, emang lo biasa pakai Audi ataupun VW, lo beli gak apa-apa. Harganya udah jatuh sekarang, lo beli murah tapi lo dapet gantengnya. Karena nama lo ada berbau-bau India. titik. Gue yakin lo orang mengerti fashion dan lo mengerti mobil bagus seperti apa. Cuman lo beli mobil, beli yang bagus, itu mobil enak. Yang penting lo ngerti ngerawatnya. Terjawab ya, Rajesh Shadam. Ini feeling gue ini ya. Next question, Win Suryaditya. Kalau buat dipakai harian, pakainya lumayan jauh. Pilih W203 atau W211 apa E60? BBM bundle plus perawatan bang. Oke. 203 dan W211 dan E60 tiga-tiganya punya korelasi berbeda. W203 dipakainya enak, W211 dipakainya lebih enak, E60 dipakainya enak. Cuman kalau gue pribadi buat nyetir sendiri kurang demen. Jadi saran gue lo beli W211 aja. Tapi kalau lo mau cari irit sopan, lo beli 203. Tapi buat nyari ganteng, buat nyari lo modif-modif posh fashion, kagak bakal ketemu. E60 buat pakai jarak jauh, duduk di belakang begini. Asik. Next question bang, Simply S. E39523i manual, 33.000 km, 123 juta. Gimana om? Oke, E39 harga di atas 100 juta tapi low KM. Lo gue kasih tahu. Kalau lo udah cari mobil orsinil, mobilnya cakep, buat mobil nyimpen, duit lo banyak beli. Mobil cakep, low kilometer, tua, alias mobil tua bangka, tapi klasik, gak ada harganya. Bisa 100 juta, bisa 300 juta, bisa 1 miliar. Karena nilai satu barang yang sudah lampau, gak ada harganya. Pakai feeling lo. Kalau lo emang takut rugi, gak usah lo beli. Tapi kalau emang orang kaya, lo gampang nyari duit, menang judi dikit-dikit 1 miliar, menang judi 1 miliar. Oke, next question, Zayan_Sami. Ini agak keluar dari korelasinya Europe Cars Garage, karena ini mobil Jepang. Avanza 2019 menurut ente gimana? Oke. Buat harusnya ini di luar korelasi Europe Cars Garage. Ini mobil Jepang, tapi gimana pun Tapi kita hargai. Kita harus hargain dia karena dia follower Europe Cars Garage juga. Mobil Avanza apapun itu dari tahun 2004 dipakai sampai kilometer 2 juta, nggak rusak-rusak. Paling ganti kaki-kaki cuman 3 kali. Mobilnya kuat, bandel, enak. Tapi jangan lo pernah coba-coba ada tronton lo tabrak. Jangan pernah coba-coba. Tapi kalau lo mau nyari bandel, bensin irit, rakyat semua, rakyat sejuta umat punya tuh mobil. Spare partnya, kalau lo pengen beli spare part Avanza, sarung di rumah lo 3 biji, lo jual, lo buat beli spare part masih cukup. Lili Fahmi 146. Bang, gua pengen belajar dagang mobil Eropa tahun 90-an. Enak dijualan Mercy apa BMW? Oke. Pada prinsipnya jualan mobil nggak segampang pemikiran lo. Lo harus mengerti feelingnya saat lo lihat mobilnya, harus pakai hati lo. Lo harus pengalaman lo panjang. Lo harus pernah ngerasain jual tuh mobil supaya lo tahu jual berapa, beli berapa. Gak segampang itu. Tapi kalau lo mau nanya, di era 2020 lebih gampang jual BMW atau Mercy, BMW lebih menang. Wih, berarti BMW lebih menang guys. Irfan_Nif, pertanyaan dari lo nih.
Bang pilih GLS apa LC? Apple to Apple tahun yang sama. Terima kasih. Oke. GLS atau GLC, dua korelasi berbeda. GLC untuk 5 penumpang, GLS untuk 7 seater. Mobilnya beda, dari dalam nyetir beda, kapasitas penumpang beda, diameter semua beda. Nggak tahu kebutuhan lo. Kalau kebutuhan lo untuk nyetir sendiri di dalam kota, lo jarang keluar kota, lo ambil GLC. Tapi kalau kepentingan GLS bang, bukan GLC. iya, dia kan lagi nanya GLC atau GLS. Bukan, GLS apa LC? Land Cruiser. Enggak, bukan. Ini dia lagi nanya GLS apa LC. Oke, begini. Iya. Kalau lo Toyota pertanyaan Land Cruiser. Oke. Kalau pertanyaan lo di sini GLC atau Land Cruiser, Apple to Apple, kalau gue pribadi pasti gue bakal ambil Land Cruiser. Pasti. Walaupun gue main mobil Eropa, Hmm. tapi tetap gue bakal ambil Land Cruiser kalau lo bandingin. Karena sudah terbukti dari zaman jadul mobil-mobil FJ sama BJ itu mobil bandel bukan main kalau untuk jarak jauh. Tapi kalau bandingin antara GLS atau GLC itu tergantung kebutuhan lo. Lo perlu 7 seater atau 5 seater. Great question. Great answer. Buat anak muda yang keren, Mercedes atau BMW bang? Dari GNR_Sabir. Oke. Buat anak muda, Mercedes-Benz atau BMW. Dulu sebelumnya Mercedes-Benz di tahun 95 di tahun 95, 96, 2000 sampai 2011 keluarin terakhir 2009. Fashion anak-anak muda pada pakai Mercedes-Benz karena Mercedes-Benz dikenal mobil-mobil orang kaya. Tapi zaman berubah 2015, 16, 17, 20 fashion semua berubah. Anak-anak muda lari seluruhnya ke BMW. Saran gue ambil BMW. Ini pertanyaan gue dari pribadi. Apa perbedaan signifikan dari BMW dan Mercy secara kenyamanan? Oke, kalau misalkan secara kenyamanan, kalau misalkan BMW dipakai untuk sendiri jauh lebih enak. Tapi kalau Mercedes-Benz, oke, karena posisi drivingnya sama tenaga BMW lebih menang. Tapi kalau umur lo 30 up, 35, 40, 50, 60 menuju mati, lo beli Mercedes-Benz, duduk di belakang. Pakai supir jauh lebih enak. Eisenhower 6.9. Pertanyaan dari lo, Bang, S600 W140 harus siap duit berapa, Bang? Oke, kalau S600 siap duit berapa? Mobil itu tidak terhingga harganya. Bisa jadi murah, bisa jadi menengah, bisa jadi mahal. Pasti. Lo gampang. Sekarang mobil S600 yang jual itu banyak, lebih dari 10 orang gue lihat di iklan online saat ini. Betul. Bahkan gue ditawarin pun berapa kali. Lo lihat harga itu, kapasitas duit lo ada, bayar. Next question, Adar_Everest. Bang, bener nggak BMW E39 sama E46 suka overheat? Oke. BMW E46 sama E39 suka overheat, betul nggak? Betul. Kalau lo belinya cari murah, lo cari busuk, lo belinya dari rakyat yang nggak tahu datang dari mana, mungkin. Tapi kalau lo ketemu langsung sama user yang main BMW, sayang sama mobilnya, nggak bakal ketemu kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena BMW mobil pinter, dikit-dikit keluarin sinyal, warna-warni, orang kaya bawa ke bengkel, ganti spare part orisinil, abis itu lo beli nyaman, sentosa. Tapi kalau lo emang nyarinya harga pasaran di bawah 20 juta, kalau rusak mampus. Emang karena bukan mobil yang salah, tapi lo yang bego. Jawaban yang bijak sekali, saudara-saudara. Vandika.Fajri, pilih W204 atau F30 Om Bos? Pilih W204 atau F30. 204 punya karakter sendiri, F30 punya karakter sendiri. Kalau lo buat nyetir harian dalam kota, W204 jauh lebih enak. F30 punya karakter keras sopan, dipakainya halus, dibejek lari. Kalau gue pribadi di tahun 2020, gue pilih BMW F30. Tapi di saat 204 lagi jaya-jayanya, gue 204 tetap gue utamain. Asik. Untuk sekarang F30. Syahir, Om milih Mercy E200 2003 atau BMW E90 2005? Oke, E200 2003 atau BMW E90 2005. E200 2003 gosipnya beredar mobil bekas taksi.
E90 2005 boleh lo pakai walaupun mobil itu agak sedikit kerongrong kalau lo salah beli, tapi lo siapin 25 juta maksimal 30 juta beres. Kalau suruh dua pilihan itu ambil E90. Asik. Tapi kalau lo duit lo terbatas, ambil E200. Mobil jarang rongrong, mesin jarang rusak, jelek-jelek kompresor, paling cuman 10 juta. Karena taksi nggak pernah salah. Kalau cuman karena taksi gak masalah, dipakai sampai kilometer 2 juta, jalan argo hidup. Mulailah 9.000. Bang, pertanyaan next question Andre Gozali. W221 paling bagus tahun berapa dan tidak banyak masalah? W221 mobil semuanya, jangan lo bicara W221 kalau lo nyari mobil nggak ada masalah. Mobil itu pasti ada timbul masalahnya. Nanti mobil tiba-tiba ceper sendiri karena hermetiknya mati. Tapi kalau di mesin mobil jarang mobil itu rusak. Paling jelek-jeleknya pintu lo nggak bisa nyedot, tutup pakai manual, sebetulnya nggak repot. Orang Indonesia pada ribet, dikit-dikit pintu mati, pintu nggak bisa nyedot, dibilang rusak. Air suspension jeblos, palanya pusing karena nggak bisa beli shock breaker. Ngapain lo beli mobil mewah-mewah kalau PT nggak ada? Mantap. Endog cecek _IG. Kalau gue mau dagang mobil kira-kira cocok di mana? Soalnya di sini rata-rata mainnya mobil-mobil sayur. Kayak gimana sih? Kalau karakter emang di tempat Kalau karakter di tempat tinggal lo dagang mobil-mobil sayur, jangan pernah melawan ombak. Ikutin dagang mobil sayur. Cuman mobil sayur yang cakep. Jangan orang pada dagang mobil sayur, tiba-tiba lo dagang helikopter. Semua RT, lurah, kepala desa lo pale sakit. Mobil laku kagak, warisan lo habis. Oke, lucu juga lo bro pertanyaannya. Christian Dedi, kalau Mercy S320 gimana menurut lo bang? Mercy S320 yang lo tanya W220 atau W221 atau versi terbaru. Kalian pasti kalau S320, kalau lo emang siap PT buat perbaikan air suspension sama pintunya otomatis tutup sendiri kayak lo di surga, buka pintunya masuk sendiri. Lo jangan pernah beli S-Class kalau emang PT lo belum ada. Beli apaan dong? Lo beli mobil yang pasti-pasti aja, W204 atau W211 atau enggak BMW 30, lebih manusiawi. Betul. Agatha Maja, keep update mobil cakep omku. Semoga gue bisa bokul mobil ente. Oke. Kalau pada prinsip, doa nih, doa. Oke. Kalau pada prinsipnya mobil semua yang gue jual pasti mobil bagus. Mobil-mobil yang jelek gue kagak jual. Semua mobil pada prinsipnya sempurna nggak ada. Tapi saat ada di tangan gue lihat apa harus ada yang diperbaiki, pasti gue perbaiki sebelum masuk ke tangan lo. Lo nggak usah takut karena mobil itu semua gue garansiin. Asik. B.Neil.C. Bos, penyakit BMW E39 apa aja ya? Penyakit E39 umumnya di saat mobil yang pernah gue pegang dan pernah gue jual, rata-rata mobil pernah berapa kali gue ngadepin di transmisi Matic nggak mau ngoper. Mobil di indikator speedometer nyala-nyala rame, lambang-lambang ABS. Tiba-tiba mobil panas, ekstra fan-nya nggak nyala. Tapi itu bukan kendala. Selagi lo beli mobilnya emang lo cek mobilnya cakep, harga di atas pasaran, mobil kondisi sempurna, lo nggak bakal rasain itu. Bayar. Jangan cari-cari mobil murah. 23 Mael _ Wah, ini kayak upin nih gue bacanya. Salam mama, kapan lagi live mama? Oke. Kapan lagi live mama? Sorry, gue minta maaf. Gue berapa waktu ini emang gue live agak jarang karena gue lagi bangun satu mobil susah. Yang gue bangun pakai tangan sendiri, kunci sendiri. Mobil yang bakal langka, yang nantinya akan keluar, yang mungkin montir di Jakarta nggak ada yang bisa ngerjain, cuman tangan gue doang yang bisa. Gile. Novian MW, bang, beli mobil Eropa apa aja yang harus diperhatiin? Contoh buat mobil E90 atau E60. Oke, mobil S90 atau E60, lo hidupin mesinnya, lo denger pakai kuping lo, suaranya halus, sebening mesin jahit tapi agak dikasarin dikit. Normalnya mesinnya kayak gitu. Terus yang kedua, lo beli mobilnya harus lo test drive Matic-nya agak jarak jauh. Lo kalau tes Matic-nya nggak bisa di bawah 100 km, harus di atas 100 km. Jagorawi. Jalan satu-satunya adalah lo harus tes malam.
lo pastiin AC-nya saat mesinnya dalam keadaan netral, lo hidupin AC-nya. Mobil AC harus dingin, bukan harus dipakai jalan dulu dingin. Terus lo cekin mesinnya saat lo buka, lo pastiin nggak ada iler bayi di tengah mesin. Gimana itu Iler bayi pas lo mesin dibuka leleran di mana-mana. Gue sebutnya itu iler bayi. Kaki-kaki lo tes. Kaki-kaki lo tes, jangan banyak geradak-geruduk, tapi kalau geradak-geruduk dikit-dikit lo anggap sopan, perbaikan minor. Duit receh. Insinyur _ Adrian, Pak Insinyur. Halo Bang, pemain baru nih, minta rekomendasi misi Eropa BMW Mercy budget 300 juta. Oke, kalau duit lo 300 juta, mau Mercy ataupun BMW bisa lo dapetin. 204, 2012, 13 bisa lo beli. F30, 320, 2012 atau 13 bisa lo beli. Pandangan gue dan saran gue cukup itu. Jangan lari dari situ. Sesat. White Tupu. Penyakit E46 paling sering apa Bang? Sama yang paling rekomend seri mesin yang mana? Oke, penyakit E46 rata-rata overheat, air nyampur. Cuman rata-rata yang punya mobil sebelumnya duit nggak ada, pada diakal-akalin. Bahkan packing head dia bikin pakai plat material yang buat ngecor genteng, asal ditutup-tutup doang. Abis itu palanya pusing, dia nggak punya duit, mobil diiklan, ketemu sama lu orang harga murah dibayar. Nyampe rumah air nyampur, Matic nggak bisa jalan, pala lo pusing, jual ke gue katain. Cari mobil, makanya cari yang mahal. Kalau bisa lo nggak ngerti, lo datang ke tempat gue, minta saran dulu, nanti akan gue kasih tauin. Tapi mobil E46 yang paling nggak bandal adalah mesin M54 B30, ada di 325 sama 330, sampai expect pakai. Mantap itu keren. AGS _ Hamdani. Pertanyaan gue, mobil Europe recommended di bawah 80 juta apa dan ada tidak di bengkel Anda? Bengkel, sorry, kita ralat dulu, kita bukan bengkel. Kita bukan bengkel, kita showroom. Bahkan mobil-mobil di tempat kita tidurnya aja di AC, nyamuk aja mungkin nggak ada. Showroom kita di grade atas, kita ada di Jakarta Selatan, di Himpit, sama Pondok Indah dan Kemang. Jadi bukan daerah-daerah rakyat jelata. Bengkel di luar ada. Oke, terus apa lagi tadi pertanyaannya bengkel? Enggak tadi pertanyaannya. Enggak, udah habis di bengkel Anda. Iwan _ Asmara 79. Bengkel BMW rekomendasi selain dealer Bang. Oke. Bengkel resmi selain dealer disebutnya itu adalah bengkel non resmi banyak. Cuman jadi masalah orang pada terpacu sama satu tempat. Bengkel-bengkel yang sudah terkenal jadi mengarah ke sana. Padahal bengkel-bengkel pinggiran di luar Jakarta jauh lebih jago, bahkan lebih sakti. Gue pernah kirim satu mobil, ecunya dibelah dua, diludah-ludahin, dipasang, hidup lagi. Kalau pengen belajar, tetap gue akan kasih tahu. Oh, mantap. Nisa _ Kerudung. Assalamualaikum Nisa. Bagi-bagi tips untuk pengusaha yang baru mulai biar sukses kayak lo Bang. Amin. Tips untuk semua pemula yang pengen sukses, pengen belajar, yang pasti lo akan sukses kalau ilmu lo setiap hari makin bertambah, pengalaman lo makin bertambah. Rugi dan untung masalah biasa. Saat lo jatuh, cari modal lagi, kerja lagi, dagang lagi, jatuh lagi, cari modal lagi. Nanti lo akan sukses. Kesuksesan lo datang dari pengalaman lo, bukan dari orang lain. Mental nomor 1. Putrai _ Senan. Mau bayarin mobil saya nggak Bang? Oke, mau bayarin mobil lo apa enggak? Semua mobil yang ada di dunia ini selagi ada harganya masuk, pasti gue bayar. Jangan nanya itu. Tapi kalau mobil lo busuk, cari jurang yang tinggi, lempar dari atas, gak ada manfaatnya. Masukin asuransi sebelumnya. Corona gini ada efeknya nggak Bang dari Yoke Yanuar pribadi? Oke, pertanyaannya, corona ada efeknya gak Bang? Semua corona berdampak dalam semua bisnis. Tapi gue dagang mobil hobi. Orang-orang yang punya mobil hobi, orang-orang yang punya selera mobil hobi pasti orang dari grade A. Grade A adalah grade A menengah ke atas, yang duitnya sudah kagak ada pengaruh. Karena tuh orang pada pinter nabung dari zaman PKI, jadi duitnya udah banyak. Dari zaman PKI lama banget. Danu Asmara, lu nanya, kalau kredit mobil lewat leasing dosa nggak Bang? Oke, kalau misalkan kredit lewat leasing dosa gak? Kalau lo lagi meyakini kredit leasing dosa, lo jangan kredit. Tapi kalau lo punya keyakinan
Om, kredit lewat leasing menurut lo baik-baik aja, jalankan. Tapi pada prinsipnya sesuai agama gue bilang itu dosa. Tapi apapun itu kembali kepada diri kalian. Bebas. Dosa lo yang tanggung, duit di dunia, akhirat sendiri-sendiri. Jangan nanya gue soal itu. Yang pasti pada prinsip pendapat gue itu. Stephen Sanjaya, C200 tahun 2017 atau C250 2015, bos? Oke, kalau misalkan Mercedes-Benz CC-nya makin gede, pasti makin enak. Pada prinsipnya, kalau lo mau nanya 15 atau 17, kalau lo ngelihat tahun, pilihlah CC yang paling gede. CC gede pasti jauh lebih nyaman. Lucky Haikal, rekomend dong bro, bengkel servis Mercy yang harganya bersahabat, kualitas bagus. Bengkel Mercy yang bersahabat, harganya bagus. Di Indonesia ada 250 juta orang, dan dari 250 juta orang yang bikin bengkel Mercy mungkin 1 juta orang. Cari informasinya dari teman ke teman yang pernah ngejajalin. Tapi kalau lo buntu nggak punya jalan keluar, lo hubungin gue, nanti gue bakal arahin. Anthony Kurnia, bang, gimana cara hilangin minder kenalan sama cewek? Padahal aneh pakai mobil Mercy baru. Oke, lo pakai mobil Mercy baru, gue nggak ngerti. Lo dapet duit dari mana? Mungkin bapak lo kasih. Karena pada prinsipnya lo punya duit, pasti lo pinter, lo bisa nyari duit, lo bisa kerja. Tapi kalau lo minderan, gue juga kagak habis pikir. Orang punya duit pasti kerja, banyak komunikasi sosial sama banyak orang. Klien, Sama klien pasti setiap hari deket dengan ketemu. Kalau lo minderan, gue kagak ngerti lo dapat duit dari mana. Mungkin gue bisa sebut lo anak hoki karena duit lo datang sendiri. Gue kagak paham. Atau nggak mungkin lo piara tuyul, tiup lilin, huf. gue mau tambahin minimal masker sama kacamata biar lo nggak minder. Kagak masuk akal korelasi lo bapak. Lancar dan sehat terus bang usahanya. Doain suatu saat gue bisa beli mobil BMW. Amin. Dari Ramadan.Nugraha. Oke, doa lo gue terima dan doa lo gue ucapin amin, semoga terkabul. Amin. Ramadan Nugraha lagi nih. 2 nih dia. Bang, kalau perawatan BMW ribet gak? Salam mamah dari Tasikmalaya. Semua perawatan mobil baik BMW, Mercy, Audi sampai mobil produk-produk second sebetulnya nggak ada yang ribet kalau lo punya pengalaman. Tapi kalau lo emang nggak punya pengalaman, tetangga lo nggak ada yang pakai BMW atau Mercedes-Benz, atau di kota lo nggak ada yang pakai Mercedes-Benz sama sekali, gue saranin lo nggak usah beli. Mendingan lo beli mobil-mobil umum Jepang aja yang biasa dipakai, diisiin pertalite 300.000, cukup lo pakai 2 bulan. Hybrid. Bromo Cora _XX. Bang, kalau mau lihat koleksi mobil jualan lu apa aja secara online, gimana caranya? Oke, gue kalau tadi pertanyaan jualan mobil gue secara online, nggak semua mobil gue jual secara online. Bahkan gue saat ini udah terima 20 DP, nilainya kurang lebih ada 15 juta, ada yang 100 juta buat mobil pesanan. Jadi nggak semua bisa gue share secara online, apalagi mobil-mobil yang gue simpen khusus buat user customer gue yang udah lama. Film banget ini. _Adisadi 005. Om, kalau ada orang ngomongin kita secara diem-diem, tapi sebenarnya kita tahu apa yang harus dilakuin, Om. Apa? Kalau orang ada yang ngomongin lo secara diam-diam, lo samperin orang nih, lo bilang jadilah lelaki seutuhnya, atau enggak jadilah perempuan seutuhnya. Kalau lo nggak suka sama gue, ngomong langsung depan gue. Jangan jadi manusia jadi-jadian antara laki atau perempuan. Semi yang gue sebut biasanya gue sebut manusia semi permanen. Jadilah laki gentle, nggak suka ngomong jelek-jeleknya, nggak ketemu jalan keluar, cari lapangan pukul-pukul. Kalah menang damai. Setuju. Yani Lubis. Bang, bisa kredit gak di showroom lo bang? DP minim-minim, klub cicilan ringan. Hehehe. Lo kalau udah ngomong DP kecil, cicilan ringan, di zaman dulu 10 tahun lalu sebelum ganti presiden 2 kali, lo ngomongin cicilan ringan. Di zaman sekarang ada COVID, ada penyakit, negara aja bingung, pemerintahan bingung. Lo jangan ngomongin DP kecil. Leasing juga nggak bego. Lo kasih DP kecil, lo nggak sanggup bayar, leasing mobilnya lo balikin, dia jual rugi, leasing pusing. Sekarang udah nggak zaman DP kecil. Cash. DP. Solusinya cuma 2, lo beli cash atau enggak lo DP gede.
Kalau misalkan DP lo belum cukup, lo nabung dulu banyak-banyak doa, sama doa tengah malam jam 1 sampai jam 3. Congce, mending Mercy apa BMW bro buat mobil pertama? Wah, selamat. Oke, kalau lo mau nanya untuk mobil pertama, berarti lo pasti minim pengalaman. Gue saranin lo beli Mercedes-Benz, karena umumnya orang udah banyak tahu. Kalau kenapa-napa lo bisa belajar, even sama tetangga lo, pasti tetangga lo bisa kasih solusi. Mercedes-Benz lo ambil. Oke, next question dari Daniel Yoga Jaya. Salam mama. Perlu modal berapa om buat buka showroom mobil? Kalau lo pengen nanya modal berapa untuk buka showroom mobil, tergantung harta warisan bapak lo ninggalin berapa banyak. Gak terbatas, bisa 200 juta, bisa 500 juta, bisa 1 miliar. Lihat kapasitas lo. Tapi kalau lo punya duit di bawah 200 juta, mendingan lo sewa bawa pohon, lo kasih tenda, lo dagang di situ sama lo iklan online. Mantap. Wendy_Arifianto lagi jual motor pribadi nih. Selain gue pasarin di OLX dan forum FB, gimana? Dan di mana lagi ya biar cepet laku? Oke, kalau semua barang namanya produk, ada bentuknya, ada harganya, pasti ada yang nawar. Mungkin lo mobil lo nggak laku-laku, harganya kemahalan, atau link lo yang kurang. Asik, link lo kurang kali. Mungkin link lo kurang. Sama. Pertanyaan religius. Bang, mending beli mobil apa naik haji? Bang, mending beli mobil atau naik haji. Kalau lo emang punya keyakinan dalam ibadah luar biasa, lo naik haji. Tapi kalau emang lo punya keyakinan, masing-masing kita berbeda-beda. Kadang-kadang kita punya duit pengen beli mobil untuk memudahkan usaha kita. Betul. Lo beli mobil, tapi kalau keyakinan lo dengan kenceng, panggilan Tuhan lo udah luar biasa, ambil naik haji. Amin. Tergantung. Jangan sampai lo punya duit, panggilan dari Allah belum ada, lo beli mobil, lo pergi haji pun gak ada manfaatnya. Tapi kalau emang panggilan Tuhan udah terasa kenceng di dalam hati, naik haji buru-buru. Baik. Mantap. D_Kasawa. Bos, lo kenapa gak jual Peugeot yang tipe 3008 panoramik, kayaknya lumayan menarik. Oke, kenapa gue nggak jual Peugeot? Tapi ada saatnya gue akan beli Peugeot. Unitnya gue belum ada dan minatnya juga kurang di Jakarta. Tapi lo nanti gue bakal posting. Lo siapin duit aja, bayar. Lo yang beli. Kalau memang lo pengen beli, duit lo udah ada, telepon gue, lo DP-in gue 20 juta, kasih waktu gue 2 hari, mobil nyampe garasi lo. Philip Pakpahan. Pertanyaan gue nih Bang, mending VW Sirocco atau Peugeot RCZ? Oke, kalau misalkan ada pilihan, ada VW Sirocco atau VW RCZ, lo dua-duanya mobil sebetulnya nggak ada yang gue demen. Bentuknya bulat, dibilang coupe bukan, dibilang sport bukan, dua-duanya nggak ada yang menarik. Tapi kalau lo punya 2 pilihan itu, Sirocco lebih menarik, agak lebih ganteng di era masa kini. Ganteng. Next question dari Adi Sampurno. Jal, kapan ada waktu senggang? Pengen ajak ngopi sekalian tester dagangan makanan aneh Jal. Wih, makanan apa nih? Oke. Kalau lo bicara waktu gue senggang, gue bangun siang jam 11 siang, jam 12 siang, gue datang ke showroom, terima transfer, tanda tangan, kwitansi. Hidup gue terlalu enak buat ceritain, jadi gue nggak pengen cita-cita soal itu. Tapi di atas jam 12 malam sampai pagi subuh, gue ada, lo ketemu gue kapanpun, bebas. Erlangga PRDN. Bang, Tehana 2016 budget 190 juta bisa dapat kondisi istimewa nggak ya? Sukses terus Bang. Kalau pengen nyari duit mobil 2016 budget 190 juta, bisa juga lo dapat, bisa juga nggak, bisa juga lo nggak dapat. Karena mobil Jepang bisa juga kalau lo ketemu orang bego-bego dikit, BU lo bisa dapat. Jadi mungkin aja lo dapat, bukannya enggak. Beda sama Eropa. Mobil-mobil Eropa rata-rata ownernya orang-orang pintar dan berpikiran smart karena berani resiko. Beli rasa bos. Syahir, Om lebih pilih BMW X1 atau A90 LCI 2010-2012? Oke, kalau misalkan BMW X1 atau A90 LCI, saran gue lo beli A90 LCI karena lebih umum di pasaran. X1 tetap laku di pasaran, cuma nggak segalak S90 LCI di pasaran. Beli S90. Fakta dan pemakaian rakyat Indonesia pada umumnya berbicara, bahkan di dunia.
Walaupun dua kebutuhan yang berbeda ya, satu Walaupun- SUV sama sedan ya. Walaupun dua kebutuhan yang berbeda. Hakam_Ali_Yafi. Bang, jualan mobil tapi jangan cuma 3 itu pun mobil LCGC. Semoga bisa kayak abang. Oh. Dia punya mobil dagangan 3. Lo punya dagangan mobil 3 itu masih bagus. Dulu zaman gua awal start mobil, gua nggak punya dagangan sama sekali. Gua cuman ngandelin otak gue sama DP 500.000 yang ada di kantong gue hingga sekarang. Karena kenapa? Setiap hari gue belajar menggali pengetahuan gue semakin besar sehingga lo punya trust dan kepercayaan sama gue sehingga membuat gue besar sampai saat ini. Lo share dong dikit. Pada saat lo DP mobil seri 7 BMW pakai handphone Asia. Oke. Di saat itu, Biar memotivasi. di saat itu gue nggak punya uang sama sekali. Akhirnya gue berusaha untuk maklarin mobil itu ke showroom 1 sampai ke showroom 1, tapi nggak ada yang mau transfer DP ke gue. Jadi saat itu gue masih pakai handphone Asia. Gue transfer seri 7. Baru di saat itu gue DP pakai handphone Asia dengan gue ngomongin dengan gentlemannya gue dan pemiliknya mau sampai showroom transfer, dan gue terima komisi cukup besar saat itu. Hingga saat ini mungkin duitnya kalau gue hitung-hitung saat gue putar ke investasi gue mungkin nilainya udah lebih dari 3.000 kali lipat. Asia guys, kalau lu di zamannya lu tahu Asia kayak gimana. Rano_Verno, pertanyaan dari lu nih. X5 buat harian oke kan bang? X5 mobil buat harian selagi lo emang kuat buat bensinnya. Mobil enaknya bukan main. Tapi kalau lo emang masih income lo di bawah 20 juta, lo pakai harian, itu mobil cuman capek-capekin otak lo doang. Kalau lo udah nikah, mungkin bakal menjadi prahara rumah tangga. Tapi kalau lo emang punya duit, income lo jauh lebih besar, bensin urusan sepele, mobilnya enaknya minta ampun. Next question dari M_Akbar_Putra. Bang, gua ada Nissan Juke 2012. Kira-kira kalau ditukar mobil Eropa dapat apaan bang? Oke, lo punya Nissan Juke 2012, lo mau tukerin mobil Eropa dapat apaan? Yang pasti mobil tua. Kecuali lo pengen tuker tambahin, lo pengen leasing, sisanya lo kredit, bebas sesuai kemampuan angsuran lo. Tapi kalau lo pengen tuker guling, lo paling maksimal dapat boxer di gue. Enakan boxer tapi. Atau enggak lo bisa dapetin W211 E260 2002 atau C240 2005, belum sunroof. Next question dari saya.predator. Om, budget 35 juta dapat apa di showroom lu? Oh, budget 35 juta dapat apa dari gue? Gue pasti lo kalau mampir ke tempat gue, yang pasti gue bakal kasih lo saran dan motivasi dalam hidup. 35 juta nggak dapat apa-apaan. Oke, kita sama sekali yang rendahin cuma karena jual kualitas saja. Ahmad Fauzan 25. Nanti kalau gue satronin ke showroom jangan diledekin ya bang. Lo mampir ke showroom gue, yang datang ke showroom gue setiap hari 5 sampai 10 orang dari berbagai macam ras. Gue datang ke tempat gue ngobrol-ngobrol, diskusi. Semuanya nggak ada yang gue kecilin. Gue ngomong kalau misalkan di media cerita sama lo, gue ngomong ini nggak lebih dari untuk membesarkan hati lo, supaya lo punya motivasi untuk sukses. Tapi kalau lo datang ke tempat gue, Real life. lo datang ke tempat gue bakal kasih unjuk lo menjadi manusia seutuhnya. Apa yang lagi lo butuhkan, gue akan kasih solusi terbaik. Lo harus datang, guys. Salam mama. Irfan ZDN. Pertanyaan dari Irfan ZDN. Selama bisnis mobil termahal yang ente pernah jual apaan bang? Mobil termahal yang pernah gue jual udah nggak tahu apa, gue aja lupa. Tapi kalau lo mau nanya, jangankan mobil, pesawat jet pribadi pernah gue jual. Bahkan kapal pesiar pernah gue jual di Saudi Arabia. Jangan nanya soal jual termahal. Yang pasti gue pernah jual lebih termahal melampaui ke batas-batas manusia lokal. Oke. Albi Sabta Aji, pengen main BMW. Pertama buat anak SMA, apa pasnya om? Oke, kalau lo buat anak SMA, lo beli aja E36 tipe apapun itu, yang pasti mobilnya bagus. Lo pakai itu, lo beliin velg, naikin upgrade mesin, udah lo gak kasih tau bengkelnya. Udah cukup buat ngangkut kakak kelas lo yang istimewa. Cewek, nggak jauh pasti cewek. Maksudnya kategori gue ngangkut adalah cewek-cewek untuk lawan jenis lo yang bisa lo ajak diskusi.
dan bisa nyenangin hati lo. Tapi lo yakin hari ini cewek-cewek masih mau naik E36? E36 gue temen gue ada konglomerat duitnya 15 miliar beli sama gue E36 kilometer 3.000. Jangan nanggung-nanggung. 3.000 lo bayang plastikan itu. Nah 3.000 plastikan, di belakangnya pasti ada payung dari BMW di saat itu. Akmal_GHZ, Bang, BMW yang tahun 2004 yang gak rewel dipakai harian buat pemula yang baru mau coba apa bang? Sorry, tadi udah ulang. 2004 BMW. Oh, BMW tahun 2004 yang gak rewel. Lo beli aja BMW N46, kode mesinnya N46, udah versi terakhir, udah banyak perbaikan di situ yang BMW bikin. Atau enggak lo bisa pakai 325i atau 330 mesin M54, harusnya gak rewel. Kalau misalkan mau rewel-rewel di engine pasti minor. Lebih banyak mobil tipe-tipe itu rewel-rewelnya adalah di electrical, modul ABS, kampas rem, yang tetek bengek electrical yang bisa diselesaikan dengan barang-barang copotan, urusan sepele. Oke, ini pertanyaan hampir semuanya udah habis kita bacain dan next time pasti ada pertanyaan yang lain lagi. Sekarang lo deh yang bikin pertanyaan buat next episode ya. Oke. Lo komen, lo share, lo gimana, bebas. Oke, next episode setelah ini, kalau ini gue share ke YouTube, lo bisa komen dan subscribe gue, lo bisa komen di bawah. Next time akan gue jawab. Tapi lebih bagus lagi kalau lo follow Instagram gue, karena setiap saat gue akan bikin Q&A. Gue akan bikin Q&A di Instagram gue. Lo bisa tanya-tanya di situ dan akan gue jawab versi panjangnya di YouTube gue. Cool. Oke, inilah gue, Europe Cars Garage. Lo boleh senang sama gue, lo boleh benci sama gue, bebas. Tapi pada prinsipnya gue mau kasih tahu lo, inilah karakter gue. Bukan vertikal, bukan horizontal, gue abstrak. Bahkan gue pengen pulang dari showroom lewat mana, gak akan ada yang tahu. Gue pergi dari rumah lewat mana, gak akan ada yang tahu. Itulah Kire Europe Cars Garage. Unik, the best. Salam mama, bayar bakar. Thank you atas pertanyaan lo, dan udah gue jawab. Semoga menyenangkan hati lo dan memuaskan tidur lo. Salam mama, bayar bakar.